Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Janur Ibnu Fajar dengan NPM 237002012 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kemarin ya, tugas kelompok tentang perencanaan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di situ Ciberem, Kota Tasikmalaya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Eh, di sini ada latar belakang. Di latar belakang sendiri ada perencanaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di situ Ciberem, Kota Tasikmalaya merupakan tugas kelompok pada mata kuliah pengukuran energi terbarukan yang bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan oleh kelompok 3 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi sebagai bentuk kajian awal terhadap kemungkinan penerapan pembangkit listrik tenaga surya terapung di kawasan situ Ciberem tersebut. Dan di sini ada rumusan masalahnya. Nah, di sini ada penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan utama berkaitan dengan kebutuhan energi dan potensi pengembangan PLTS terapung di situ Ciberem tersebut sendiri. Nah, ada permasalahan tersebut meliputi bagaimana kondisi kebutuhan listrik masyarakat sekitar, bagaimana tingkat potensi radiasi matahari di lokasi penelitian, dan juga bagaimana desain teknis sistem PLTS Lampung yang sesuai dengan kondisi geografis lokasi, serta bagaimana performa sistem tersebut jika disimulasikan menggunakan perangkat lunak, yaitu PV system. Nah, selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besar rugi energi yang mungkin terjadi pada sistem yang dirancang tersebut. Dari tujuan penelitian ini, tujuan utamanya itu adalah merancang sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber energi di kawasan situ Ciberem. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan energi masyarakat sekitar, menganalisis potensi energi matahari berdasarkan data klimatologi, merancang konfigurasi sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung yang optimal, dan juga mengevaluasi performa sistem melalui simulasi yang menggunakan software PV sistem tersebut. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan maupun implementasi nyata di masa depan. Nah, lokasi penelitian itu di sini di situ Ciberem. Penelitian ini dilakukan di situ Ciberem yang terletak di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Lokasi ini berada pada koordinat negatif 7,39 derajat lintang selatan dan 108,24 derajat bujur timur dengan ketinggian sekitar 373 meter di atas permukaan laut. Situ Ciberem dipilih karena memiliki permukaan air yang relatif tenang. Area ini yang cukup luas, serta minim hambatan bayangan dari bangunan maupun pepohonan besar. Kondisi tersebut sangat mendukung pemasangan sistem PLTS terapung tersebut karena panel surya dapat menerima sinar matahari secara optimal sepanjang hari. Nah, yang kita gunakan itu metode penelitiannya adalah tahap pertama adalah observasi lapangan untuk melihat kondisi geografis dan karakteristik lingkungan sekitar situ Ciberem. Tahap kedua itu dilakukannya melalui wawancara langsung dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui kondisi penggunaan listrik, kebutuhan energi harian, serta pandangan mereka terhadap penggunaan energi relatif alternatif. Nah, selanjutnya, data pendukung berupa intensitas radiasi matahari dan kondisi cuaca diperoleh dari Global Solar Atlas dan Meteornom 8.2. Semua data tersebut kemudian digunakan dalam proses simulasi sistem menggunakan perangkat lunak PV System 8.0
0,6 untuk mengetahui performa efisiensi sistem yang dirancang. Nah, adapun ini data hasil wawancara yang kita dapatkan adalah diketahui bahwa pasokan listrik dari PLN memang telah tersedia selama 24 jam, namun masih sering terjadi gangguan dan pemadaman terutama saat cuaca buruk. Kondisi ini cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha seperti pedagang yang sangat bergantung pada listrik untuk operasional alat pendingin dan penerangan. Masyarakat juga menunjukkan respon yang sangat positif terhadap rencana pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi alternatif, karena dianggap dapat meningkatkan kestabilan listrik sekaligus memberikan manfaat ekonomi di lingkungan tersebut. Potensi energi mataharinya itu di sekitar situ Ciberem itu memiliki nilai global horizontal irradiance sebesar 1.763 kilowatt per jam per meter persegi per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki potensi energi surya yang sangat baik untuk pengembangan PLTS tersebut. Selain itu, permukaan air di situ Ciberem memiliki nilai albedo sebesar 0,20 yang berarti mampu memantulkan sekitar 20% cahaya matahari. Nah, bantuan cahaya ini dapat dimanfaatkan oleh panel surya bifaksial sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan energi dan menghasilkan daya listrik yang besar dibanding sistem konvensional. Dari desain sistem PLTS terapung tersebut, sistem yang dirancang itu menggunakan 4 unit panel surya Longgi Solar tipe bifaksial dengan kapasitas masing-masing sebesar 550 watt peak sehingga total kapasitas sistem mencapai 2,20 kilowatt peak. Untuk menyimpan energi digunakan baterai lithium ion fosfat dengan kapasitas total 38 kilowatt sampai jam yang dirancang agar mampu menyuplai kebutuhan listrik selama 24 jam. Selain itu, sistem dilengkapi dengan MPPT Charger Controller yang berfungsi untuk mengoptimalkan proses pengisian baterai sehingga menjaga efisiensi konversi pada tingkat yang tinggi. Nah, dari cara kerja sistem tersebut itu, eh, pada siang hari, panel surya akan menangkap energi dan mengubahnya menjadi energi listrik arus searah. Energi tersebut akan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban listrik di sekitar lokasi, sedangkan kelebihan energi akan disimpan dalam baterai. Pada malam hari atau ketika cuaca mendung, energi yang telah tersimpan di dalam baterai akan digunakan untuk menyuplai beban sehingga sistem tetap dapat bekerja secara stabil tanpa tergantung pada jaringan PLN. Sistem ini dirancang agar mampu memberikan pasokan energi andal dan berkelanjutan. Nah, di sini bisa kita lihat hasil simulasinya. Di sini ada normalis produk berinisialis kilowatt hours dan ini ada rasionya bisa dilihat dari Januari sampai dengan Desember dan ini juga sama. Jadi dari hasil simulasi ini bisa diasumsikan yang dari software PVSys ini menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan energi sebesar 3.355,8 kilowatt per jam per tahun. Nah, dari nilai performa rasio yang diperoleh mencapai 82,57% yang menunjukkan bahwa sistem memiliki efisiensi yang sangat baik. Selain itu, nilai solar fraction mencapai 98,14%, yang berarti hampir seluruh kebutuhan energi dapat dipenuhi oleh sistem PLTS yang dirancang tersebut. Nah, lebih dari itu, ada kekurangan energi hanya terjadi sekitar 2,2% dalam setahun dan umumnya terjadi pada periode musim hujan dan intensitas cahaya matahari yang rendah. Keunggulan PLTS terapung sendiri itu, PLTS terapung memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem PLTS konvensional. Selain tidak membutuhkan lahan daratan tambahan, sistem ini juga
memiliki efisiensi yang lebih tinggi karena suhu panel dapat dijaga rendah oleh efek pendinginan dari air. Keberadaan panel di atas permukaan air juga dapat membantu mengurangi penguapan air dan menghambat pertumbuhan alga. Dari sisi sosial dan ekonomi, pembangunan PLTS Lampung juga berpotensi meningkatkan daya tarik wisata Situ Ciberem sebagai kawasan wisata berbasis energi hijau. Nah, di sini ada analisis rugi-rugi sistemnya. Bisa dilihat ini hasil rugi-rugi sistemnya dari setahun. Di sistem ini, pembangkit listrik pasti mengalami rugi-rugi energi, termasuk PLT Lampung ini. Berdasarkan hasil simulasi, rugi-rugi akibat kenaikan temperatur panel hanya sebesar 5,9%, yang lebih rendah dibandingkan PLTS darat karena adanya efek pendinginan alami dari permukaan air tersendiri. Selain itu, rugi-rugi pada kabel dan koneksi tercatat sebesar 1,9%, sedangkan rugi-rugi pada konverter hanya sebesar 4,4%. Terdapat pula energi yang tidak terpakai sebesar 1,1% ketika baterai telah terisi penuh dan beban listrik sangat rendah. Nah, dari kes- dari ini kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan simulasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Situ Ciberem memiliki potensi yang sangat terbaik untuk mengembangkan PLTS Lampung. Sistem yang dirancang mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan energi listrik masyarakat sekitar dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Teknologi ini tidak hanya menjadi solusi energi bersih dan berkelanjutan, tetapi juga dapat menjadi langkah awal menuju ke perkembangan kawasan wisata mandiri energi di Kota Tasikmalaya. Nah, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi pengembangan energi terbarukan di tingkat lokal serta mendorong penelitian lanjut yang lebih mendalam, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun lingkungan. Nah, dengan memanfaatkan potensi energi matahari secara optimal, diharapkan tercipta sistem energi yang lebih mandiri, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat di masa depan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kata, salah kata. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.